Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Berita pertama datang dari Kapolda Metro Jaya. Irjen Pol Fadil Imron melakukan jumpa pers dengan Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Polda Metro Jaya. Ia memaparkan tentang 6 orang yang tewas dalam baku tembak antara Kepolisian Republik Indonesia dan juga Front Pembela Islam di Jalan Tol Cikampek kilometer 50. 6 orang tewas dalam baku tembak antara aparat kepolisian dengan sejumlah orang di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 malam tadi. Para pelaku tewas setelah sebelumnya melakukan penyerangan terhadap 6 orang petugas penyidik kepolisian yang sedang membuntuti para pelaku. Pelaku memepet mobil aparat kemudian melakukan penyerangan dengan senjata tajam dan senjata api terhadap petugas kepolisian. Sementara itu 4 orang lain yang berada dalam mobil tersebut melarikan diri. 2 pucuk senjata api jenis Colt dan 2 senjata tajam disita petugas sebagai barang bukti. Sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak
memenuhi panggilan, kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kami, saya dan Pangdam Jaya, menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas, kami, saya bersama Pangdam Jaya, tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin menanggapi perihal Habib Rizik yang menjadi tersangka di kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Menanggapi hal tersebut, ia mendukung penuh setiap proses hukum yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengharapkan Habib Rizik Syihab mendapat perlakuan persamaan hukum. Menurutnya, pihak parlemen tentu menghormati dan mengharapkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga menambahkan untuk mengutamakan asas equality before the law yang mana kedudukannya sama di depan hukum. Ya, jadi proses itu kan proses pengumpulan fakta-fakta hukum yang dilakukan dalam proses penyelidikan. Tentu parlemen menghormati proses yang berjalan dan dalam hal ini pihak-pihak tertentu tentu harus mengikuti prosedur dan mekanisme aturan hukum yang berlaku dalam hukum acara. Kami mengharapkan di mata hukum itu persamaan di mata hukum berlaku, equality before the law, tentu semua pihak untuk menghormati dan mematuhi proses-proses hukum yang sedang berjalan. Saya rasa begitu. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, semua orang sebagai subjek hukum di mata hukum itu sama. Dan azas hukum itu adalah equality before the law. Jadi silakan semua pihak menghormati dan mematuhi proses-proses hukum yang berjalan. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani memberikan tanggapan mengenai pernyataan yang berbeda antara pihak kepolisian dan Front Pembela Islam mengenai 6 orang tewas dalam baku tembak di Tol Cikampek, Jawa Barat. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani memberikan tanggapan mengenai pernyataan yang berbeda antara pihak kepolisian Republik Indonesia dan Front Pembela Islam mengenai kejadian aksi saling tembak yang menewaskan 6 orang anggota kelompok FPI di Tol Cikampek, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Arsul Sani dan Komisi 3 DPR RI mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan lembaga negara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut sesuai dengan mandat undang-undang yang diberikan kepada Komnas HAM. Yang mesti kita ingat bersama, jangan juga kemudian karena peristiwa ini ya, kemudian menimbulkan fragmentasi baru di masyarakat, segregasi baru, keterbelahan. Karena itu kita juga berharap juga bahwa Polri dalam hal ini ya, nanti kalau Komnas HAM katakanlah melakukan penyelidikan itu juga bisa menunjukkan keterbukaan ya. Kita ini negara hukum, jadi segala sesuatunya kita selesaikanlah menurut jalur hukum, menurut proses hukum yang ada ya, tanpa kita berprasangka lebih dulu ya bahwa katakanlah yang terjadi itu salahnya Polri atau salahnya FPI. Biarkan sekali lagi lembaga yang kredibel ya, dalam hal ini Komnas HAM menurut saya untuk bekerja. Pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap ya, meskipun kita mengatakan ini dan itu gitu. Ia juga menghimbau kepada pihak FPI untuk menyampaikan kepada Komnas HAM jika memang ditemukan bukti-bukti yang berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, guna menghindari masyarakat mengkonsumsi produk makanan menjelang Natal dan Tahun Baru, kini Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sidak ke sejumlah tempat perbelanjaan, salah satunya di Kembangan, Jakarta Barat.
Guna melindungi masyarakat dalam keamanan mengkonsumsi produk makanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta menggelar sidak ke sejumlah pusat perbelanjaan, salah satunya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis siang. Dalam pemeriksaan puluhan produk makanan di dalam pusat perbelanjaan tersebut, petugas mendapati satu jenis makanan siomay tahu yang mengandung formalin dan sebagian produk makanan lain tidak memiliki izin edar dan sudah kadaluarsa. Satu persatu produk makanan yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat ini diambil sampelnya oleh petugas BB POM DKI Jakarta Kamis siang. Puluhan produk makanan yang telah diambil sampelnya, baik dari dalam area pusat perbelanjaan maupun tenan-tenan penjual makanan siap saji ini, lalu dites cepat petugas untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan bahan terlarang berbahaya di sampel makanan tersebut. Oh, langsung biru ya, Bu? Satu dari 30 sampel makanan yang telah dilakukan uji tes cepat tersebut, yakni berupa makanan siomay tahu, ternyata didapati mengandung formalin. Sementara, sampel produk makanan rumahan dan pabrikan lainnya yang kedapatan petugas di lokasi ternyata juga telah kadaluarsa, tidak memiliki izin edar, serta pelabelan di kemasan produk makanan yang tidak benar. Ini dalam rangka intensifikasi pengawasan dalam menyambut Tahun Baru Natal terhadap produk pangan olahan yang dalam hari-hari besar keagamaan itu biasa ada peningkatan distribusi penjualannya, sehingga ya kita antisipasi jangan sampai ada produk-produk yang membahayakan, merugikan masyarakat. Nah, pada hari ini kita menguji kurang lebih 30 sampel. Ada satu sampel tahu siomay yang terdeteksi positif formalin, ya. Tapi ini produk curah ya, di tenan di luar area ini. Jadi ada tenan-tenan yang menjual produk makanan langsung kepada masyarakat siap saji. Nah, kita temukan produk siomay, tahu siomay yang berformalin. Ini sudah kita amankan juga produknya dan akan kita tentu telusur ke sumbernya. Beberapa produk yang tidak memenuhi ketentuan, ya. Yang pertama itu ada yang kadaluarsa 2 jenis, snack dan kerupuk singkong balado. Kemudian ada juga pangan yang rusak kemasannya sebanyak 6 item. Kemudian yang paling banyak ini tidak memenuhi ketentuan pelabelan, ya. Jadi label ini diatur sedemikian rupa supaya memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Ada pedagang dan sebagainya. Ya, tadi pedagang kan sudah secara langsung karena kita tahu positif formalin, kita panggil, kita tanyakan di mana membeli, dan dia diingatkan membuat pernyataan untuk tidak menjual lagi. Atas temuan tersebut, petugas BB POM DKI Jakarta pun akan menelusuri asal produk makanan tersebut diproduksi. Sementara, bagi pedagang maupun pusat perbelanjaan yang menjual produk makanan tersebut hanya diberikan surat teguran agar tak lagi menjualnya kepada masyarakat. Selain menyita produk makanan yang diketahui mengandung zat berbahaya dan terlarang, petugas BB POM DKI Jakarta juga langsung memusnahkan produk makanan yang sudah kadaluarsa di lokasi dengan disaksikan oleh pihak pengelola pusat perbelanjaan.
Rencananya, kegiatan serupa pun akan terus digelar petugas BB-POM DKI Jakarta hingga di penghujung tahun 2020 nanti. IMS Motobike Hybrid Show 2020 resmi digelar dengan mengkombinasikan pameran offline serta pameran offline. Pada pameran tersebut memperkenalkan teknologi listrik sebagai teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi. Ada hal yang menarik dalam pameran kali ini, yaitu hadirnya MotoGP listrik hasil buatan tangan Indonesia. Pameran motor listrik digelar untuk mensosialisasikan penggunaan mesin listrik pada kendaraan roda 2 pada para penggemar otomotif, khususnya motor. Banyak motor-motor karya anak bangsa yang ikut dalam pameran ini, salah satunya adalah Wild Rabbit. Kita di sini membawa 3 motor, salah satunya ini Yoyoman EGP, terus Honda 70, Jaguar, terus Goldie, ada juga Jaguar juga, semuanya sepeda listrik. Biar semua orang tahu bahwa, banyak orang tahu bahwa motor-motor Wild Rabbit ini bisa menjadikan inspirasi. Ini kayak ini Yoyoman EGP ini bisa nomor motor listrik GP pertama di Indonesia. Menurut Dipo Gimbal, salah satu motor garapan Wild Rabbit yang berkonsep MotoGP merupakan motor terbaik garapan mereka yang rencananya ingin ikut meramaikan gelaran MotoGP tahun 2021 di Mandalika, Indonesia. Inspirasi motor ini di Indonesia baru sedang dibangun trek untuk MotoGP di Indonesia, dan kita berharap motor ini nantinya bisa ikut serta di ajang MotoGP Indonesia, cuman dalam seri motor listrik. Setelah mengamankan 2 orang kernet dan sopir yang mengangkut ganja dari Madinah, Sumatera Utara menuju Jakarta, Satuan Reses Narkotika Polres Metro Jakarta Barat kembali mengamankan 4 orang lainnya di wilayah Tangerang Selatan. 6 orang tersangka berhasil diamankan oleh petugas, dan dari hasil pemeriksaan sementara para pelaku diketahui merupakan sindikat narkoba jaringan Madinah Jakarta. Setelah mengamankan 2 orang kernet dan supir yang mengangkut ganja dari Madinah, Sumatera Utara, menuju Jakarta, Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Barat kembali mengamankan 4 orang lainnya di wilayah Tangerang Selatan. Total 6 orang tersangka berhasil diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui merupakan sindikat narkotika jaringan Madinah Jakarta. Sabtu lusa, setelah diamankan di wilayah Sijunjung, Sumatera Utara, sopir dan kernet truk pengangkut ganja yang disamarkan dengan buah kedondong dan jeruk hari ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta Selasa pagi. Keduanya langsung dibawa petugas dengan menggunakan mobil ke Mapolres Metro Jakarta Barat guna menjalani pemeriksaan intensif. Dari pemeriksaan keduanya, petugas mendapatkan informasi adanya tersangka lain, di mana Unit 2 Satras Narkoba Polres Jakarta Barat yang dibagi menjadi 2 tim, langsung melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka lain di kawasan Tangerang Selatan. Total tersangka yang berhasil diamankan adalah 6 orang. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui merupakan sindikat narkotika jaringan Madinah Jakarta. Ada yang baru diamankan itu siapa? Jadi gini, unit 2 itu baru saja melakukan penangkapan narkoba jenis ganja, ya,
Barangnya asalnya dari Madinah, tujuannya tadinya ke arah Jakarta Barat. Kami lakukan langkah proaktif. Tim berhasil mengamankan di wilayah hukum Polres Junjung, Sumatera Barat. Kemudian kami juga menangkap pelaku lain yang kami duga sebagai pemesan barang. Jadi total sekarang ada 6 orang yang kami amankan. Nanti untuk lebih jelasnya kami sampaikan dalam rilis ya. Untuk barangnya ganja, Pak? Barangnya ganja yang disamarkan di dalam buah-buahan. Jadi ada puluhan keranjang buah, ada buah kedondong dan buah jeruk. Ternyata setelah kami cek, memang itu isinya ganja. Oke? Terima kasih. Sementara kasusnya masih dikembangkan pihak kepolisian Unit 2 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Itulah berita pilihan yang sudah kami rangkum dalam sepekan. Saya Sri Dewi Andayani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Ikuti terus perkembangan berita lainnya melalui YouTube channel kami di Indonesia Globe dan juga website kami di www.indonesiaglobe.co. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan.